Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khatimah. NIM saya 201110202025. Saya berasal dari lokal MPI 2. Kali ini saya akan melakukan ujian lisan, yaitu dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Langsung saja, saya akan menjabarkan jawaban saya. Ontologi adalah hakikat tentang keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Untuk lebih jelasnya mengenai konsep ontologi di sini adalah upaya untuk membahas tentang pendidikan Islam. Sedangkan objek kajian ontologi meliputi ada individu, ada umum, ada terbatas, ada tidak terbatas, ada universal, ada mutlak Tuhan Yang Maha Esa. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas mengenai ilmu pengetahuan yang meliputi berbagai ruang lingkup sumber, watak, dan kebenaran manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa objek kajiannya secara umum adalah manusia. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Dalam hal ini, yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Jadi, aksiologi di sini adalah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Yang pertama yaitu aliran konservatif. Aliran konservatif ini cenderung bersikap murni keagamaan. Para ahli dalam ilmu ini memandang ilmu dengan batasan yang sempit, yaitu hanya mencakup ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat sekarang atau hidup di dunia ini, yang jelas-jelas akan membawa manfaat kelak di akhirat. Menurut aliran konservatif, ilmu itu dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu, yaitu ilmu tentang tata cara melakukan kewajiban yang sudah tiba saatnya, dan ilmu-ilmu tentang kewajiban-kewajiban agama atau ulum al-faraid al-diniyah. Yang kedua, ilmu ini wajib kifayah untuk dipelajari, yaitu ilmu yang dibutuhkan demi tegaknya urusan kehidupan dunia, misalnya seperti ilmu kedokteran yang sangat krusial bagi pemeliharaan kesehatan badan dan ilmu hitung. Yang kedua, aliran pemikiran rasional religius. Aliran ini mengakui bahwa semua ilmu dan sastra yang tidak mengantarkan pemiliknya menuju kehidupan akhirat dan tidak memberikan makna sebagai bekal di sana, maka ilmu demikian hanya akan menjadi bumerang bagi si pemilik tadi kelak di akhirat. Namun, aliran ini mempunyai perbedaan dengan yang pertama pada saat membahas persoalan pendidikan, karena cenderung bersikap rasional filosofis. Yang ketiga, aliran pragmatis. Aliran ini digulirkan oleh Ibnu Khaldun, merupakan wacana baru dalam pemikiran pendidikan Islam. Pragmatisme memandang bahwa pendidikan yang diselenggarakan berpusat pada peserta didik dan diupayakan agar sesuai dengan minat serta kebutuhan-kebutuhannya, agar mampu mengatasi persoalan hidup secara praktis. Konsep pendidikan Al-Ghazali menyatakan bahwa sentral dalam pendidikan adalah hati, sebab hati adalah esensi dari manusia, di mana substansi manusia itu bukanlah terletak pada unsur-unsur yang ada pada fisiknya, melainkan berada pada hatinya yang memandang manusia bersifat teosentris, sehingga konsep tentang pendidikannya lebih diarahkan kepada pembentukan akhlak yang mulia. Dalam konsep pendidikan dan pengajaran Ibnu Khaldun, beliau tidak hanya mementingkan keagamaan saja, melainkan juga dari segi keduniaan. Menurutnya, kedua hal itu tidak kalah pentingnya. Keduanya harus sama-sama diberikan kepada anak didik. Menurut Ibnu Khaldun, Al-Quran adalah sebagai pelajaran awal yang harus diberikan kepada anak. Jika anak sudah mencapai taraf perkembangan berpikir sesuai dengan tingkat kemampuan anak didik, karena ini akan menjadi dasar yang dijadikan sebagai fondasi bagi kelanjutan proses pendidikan dan pengajaran. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyebutkan bahwa pendidikan adalah sarana mencapai kemanusiaan, sehingga menyadari siapa sesungguhnya penciptanya, untuk apa diciptakan, melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, untuk berbuat baik di dunia dan menegakkan keadilan. Sehingga pendidikan Islam menurut dia adalah pendidikan manusia akan sadar dengan sendirinya, serta mengetahui hakikat manusia diciptakan oleh Tuhan. Maka harapannya dengan pendidikan agar manusia mengetahui
mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sebagai khalifah di muka bumi. Dan menurut dia, tujuan diberikannya sebuah pendidikan Islam pada setiap manusia adalah menjadi insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insan purna yang mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pemikiran pendidikan yang dirumuskan oleh Al-Zarnuji diantaranya yaitu berkaitan dengan tujuan pendidikan, yaitu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan akhirat, menghilangkan kebodohan dalam dirinya dan orang lain, serta menjadi kelestarian agama. Guru diharapkan lebih wara, alim, dan berumur. Peserta didik diharuskan memiliki akhlak yang baik, mencintai ilmu, menghormati guru, keluarganya, dan antar sesama teman, menghormati kitab dan menjaganya dengan baik, bersungguh-sungguh dalam belajar, konsisten dan ulet, serta mempunyai cita-cita tinggi. Berkaitan dengan kurikulum terdiri dari ilmu hal, ilmu wasilah, ahwalul qulub, ilmu pengetahuan tentang kepribadian, serta ilmu ketabiban. Dalam penyusunannya disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Dari segi metode pendidikan diantaranya yaitu menghafal, mencatat, dan diskusi. Pendidikan anak yang baik menurut pandangan Abdullah Nasih Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam adalah pendidikan yang memperhatikan 4 hal, yaitu pendidikan akidah, pendidikan akhlak, pendidikan akal, dan pendidikan sosial. Oleh karena itu, dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam benar-benar dipaparkan tentang pentingnya memperhatikan keempat poin itu, yang mungkin di salah satu 4 poin itu dikesampingkan. Padahal sesungguhnya hal-hal yang menyangkut keempat poin itu sangat penting dalam proses pendidikan. Ciri dari aliran idealisme yaitu mengevaluasi. Aliran ini menggunakan evaluasi esai dikarenakan evaluasi ini lebih efektif untuk digunakan dalam pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengerjakan soal ujian. Yang kedua, ciri dari realisme yaitu mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh orang kebanyakan. Kemudian menggambarkan masyarakat dan situasi kontemporer yang nyata dan khas dengan lingkungan keadaan sehari-harinya. Kemudian karya realis menggambarkan manusia dari semua kelas dalam situasi dan kondisi aslinya. Ciri dari aliran materialisme, yang pertama, segala sesuatu sumbernya dari materi. Yang kedua, aliran tidak percaya dengan adanya alam gaib. Yang ketiga, materi menjadi alat pencapai ilmu. Yang keempat, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam mempertahankan ilmu. Ciri dari aliran pragmatisme, yang pertama, memusatkan perhatian pada hal-hal dalam jangkauan pengalaman indera manusia. Kemudian, apa yang dipandang benar adalah apa yang berguna atau berfungsi. Kemudian, manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam masyarakat. Ciri dari aliran eksistensialisme, yang pertama, penolakan untuk dimasukkan dalam aliran filsafat tertentu. Yang kedua, tidak mengakui edukasi sistem filsafat dan ajaran keyakinan atau ajaran agama. Yang ketiga, sangat tidak puas dengan sistem filsafat tradisional yang bersifat dangkal, akademis, dan jauh dari kehidupan. Kemudian, ciri aliran progresivisme, yang pertama, manusia mampu menghadapi lingkungan yang bersifat kompleks dan dinamis dengan menggunakan pikiran dan kekuatannya sendiri. Ciri dari aliran perennialisme, aliran ini bisa kita kenali dengan gampang karena aliran perennialisme ini memiliki ciri khas, yaitu perennialisme mengambil suatu jalan regresif atau kembali pada nilai-nilai pendidikan dan prinsip dasar pendidikan pada masa lampau. Kemudian ciri aliran esensialisme. Dasar pijakan aliran ini lebih fleksibel dan terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Kemudian kontribusi apa yang diberikan oleh filsafat tersebut? Nah, dalam pendidikan Islam, jadi, filsafat pendidikan Islam berperan penting dalam pengembangan pendidikan Islam, yaitu memberikan alternatif pemecahan berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam memberikan pandangan tertentu tentang manusia sebagai objek pendidikan. Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI yang dicanangkan oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim.
Nadiem membuat kebijakan Merdeka Belajar bukan tanpa alasan. Pasalnya, penelitian Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2019 menunjukkan bahwa hasil penilaian pada peserta didik Indonesia hanya menduduki posisi ke-6 dari bawah untuk bidang matematika dan literasi. Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 negara. Menyikapi hal itu, Nadiem pun membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum, meliputi literasi, numerasi, dan survei karakter. Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis bacaan beserta memahami konsep di baliknya. Untuk kemampuan numerasi yang dinilai bukan pelajaran matematika, tetapi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep numerik dalam kehidupan nyata. Satu aspek sisanya yaitu survei karakter, bukanlah sebuah tes, melainkan pencarian sejauh mana penerapan nilai-nilai budi pekerti, agama, dan Pancasila yang telah dipraktikkan oleh peserta didik. Dari pemaparan konsep kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim tersebut, terdapat kesejajaran antara konsep Merdeka Belajar dengan konsep pendidikan menurut aliran filsafat progresivisme John Dewey. Kedua konsep tersebut sama-sama menekankan adanya kemerdekaan dan kekuasaan lembaga pendidikan dalam mengeksplorasi secara maksimal kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik yang secara alamiah memiliki kemampuan dan potensi yang beragam. Jika dirumuskan, kedua konsep tersebut sama-sama mengandung makna yang senada, yaitu peserta didik harus bebas dan berkembang secara natural, pengalaman langsung adalah rangsangan terbaik dalam pembelajaran, guru harus bisa memandu dan menjadi fasilitator yang baik, lembaga pendidikan harus menjadi laboratorium pendidikan untuk perubahan peserta didik, aktivis di lembaga pendidikan harus dapat dikooperasikan. Sekian penjelasan saya mengenai jawaban dari pertanyaan dalam UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.